Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafidz Fauzi Rahman, NPM 232210064, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Ma'arif Lampung, semester 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana peran sains di balik hikmah ibadah wudhu dan sholat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah mata kuliah Islam dan Sains yang dibimbing oleh dosen Ibu Kholidah Nur MPD. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan apakah berwudu atau tutorial wudunya itu ada di dalam Al-Quran? Ternyata di sini ada. Bahwasanya Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Al-ayah. Jadi tutorial wudhu memang sudah disebutkan dalam Al-Quran yang dimulai dari ketika kita akan melaksanakan atau mendirikan sholat, maka basuhlah wajah kalian. Setelah membasuh wajah, maka basuhlah kedua tangan kalian sampai ke siku-siku. Setelah siku-siku, setelah membasuh tangan, maka usaplah kepala kalian. Setelah selesai mengusap kepala, maka basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Ini adalah fardu-fardunya wudhu yang sudah dijelaskan dan diurutkan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu hikmah berwudhu secara ilmu sains. Yang perlu kita ketahui bahwasanya wudhu itu bukan sekadar hanya membersihkan hadas ataupun najis, melainkan wudhu itu adalah suatu amalan ibadah yang menjadi syarat untuk melakukan ibadah lainnya. Contohnya kita sholat. Jika sholat kita tidak berwudu, maka sholat kita tidak sah, karena kita belum memenuhi salah satu syarat untuk melakukan sholat. Adapun setelah kita mengetahui tutorial atau urutan-urutan berwudu yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, di sini saya akan sedikit menggabungkan antara keilmuan agama dengan ilmu modern atau di sini yang dimaksud dengan sains. Yang pertama, kita di sini akan membahas tentang fardunya wudhu. Yang pertama, fardunya wudhu yaitu membasuh wajah. Dalam keilmuan sains, membasuh wajah ini ada beberapa manfaat. Yang pertama yaitu menyegarkan kulit dan pori-pori. Jadi orang yang melanggengkan wudhu atau dawamul wudhu, maka aura wajahnya pasti cerah putih, dan itulah salah satu sains yang menunjukkan bahwa pentingnya kita menjaga wudhu. Yang kedua, fardunya wudhu yaitu membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Perlu kita ketahui bahwasanya tangan adalah salah satu anggota yang paling aktif berperan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mau makan menggunakan tangan, kita membawa apapun dengan tangan. Dan sains menunjukkan bahwasanya dalam berwudu kita akan menghilangkan kuman, mencegah penyakit kulit, infeksi dan lain-lain. Nah, itu salah satu peran sains di dalam wudu yang terdapat pada membasuh tangan. Yang ketiga yaitu mengusap sebagian kepala. Dalam hal ini ilmu sains yang menjelaskan tentang wudhu, air yang menyentuh kulit maka dapat memberikan efek pendinginan pada sistem saraf pusat. Jadi orang yang sering berwudu
maka otak kita akan serasa tenang. Itu salah satu sense yang menunjukkan bahwasanya pentingnya berwudu bagi kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat yaitu membasuh kedua tangan. Yang keempat adalah membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Dalam ilmu sains, hikmahnya adalah membersihkan debu, keringat, jamur yang menempel pada kaki. Adapun yang lain adalah memberikan efek refleksi alami yang membantu merefleksikan seluruh tubuh. Jadi ketika kita memang sudah benar-benar wudu, tubuh kita akan menjadi lebih fresh, lebih tenang. Jadi ketika kita kurang tenang, maka berwudulah. Itulah salah satu hubungan sains antara ilmu modern dengan wudu yang sering kita lakukan. Teman-teman, tahukah kalian, wudu itu bukan hanya ibadah, tapi juga sehat untuk tubuh kita. Air wudu yang segar bisa membantu melancarkan peredaran darah, bikin tubuh kita lebih segar dan sehat. Dengan berwudu, kita juga membersihkan kuman dan bakteri yang menempel di tangan dan wajah kita. Gerakan wudu bisa bikin pikiran lebih tenang, menurunkan stres, dan hati jadi lebih damai. Masya Allah, ternyata wudu bikin tubuh sehat dan hati tenang. Yuk, jangan tinggalkan wudu. Baik, di sini saya akan sedikit menyuplik karena nanti saya akan buatkan ilustrasi tentang apa manfaat atau ilmu sains yang terdapat dalam kandungan ibadah yang sering kita lakukan, yaitu sholat. Yang perlu kita ketahui bahwasanya ibadah sholat itu bukan hanyalah spiritual saja, namun ada beberapa manfaat. Salah satunya yaitu menenangkan pikiran. Jadi orang yang sudah melakukan sholat, maka dirinya akan lebih tenang. Berbeda dengan orang yang belum melakukan sholat. Contoh saja, ketika kita mau tidur malam, kita belum melakukan sholat isya, pasti banyak kegelisahan. Belum sholat, belum ini, tidur kita akan kurang nyaman. Nah, dari situ kita dapat ambil sebuah pelajaran bahwasanya dari sholat kita akan belajar bahwa terdapat ketenangan ketika kita sudah menjalankan. Inilah 7 manfaat gerakan sholat untuk kesehatan berdasarkan medis dan sains dalam penelitian International Journal of Health Sciences and Research pada tahun 2018. Pertama adalah melancarkan aliran darah. Dalam sholat ada gerakan takbiratul ihram, yakni ketika Anda berdiri tegak, mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga, lalu melipatnya ke depan perut atau dada bagian bawah. Salah satu manfaat gerakan sholat ini bagi kesehatan adalah memperlancar aliran darah dan aliran getah bening dalam tubuh Anda. Hal ini karena saat mengangkat kedua tangan, otot bahu juga ikut meregang sehingga membuat aliran darah yang kaya akan nutrisi dan oksigen menjadi lebih lancar. Yang kedua adalah mengurangi risiko sakit punggung. Gerakan ruku yaitu membungkuk dengan posisi punggung dan kepala lurus ke depan sambil kedua tangan bertumpu pada lutut. Posisi ini akan meregangkan otot paraspinal yang berada pada punggung Anda. Gerakan ruku inilah yang memberikan manfaat dalam mengurangi risiko cedera atau sakit punggung. Para ahli juga menjelaskan bahwa postur ini berguna untuk membantu menurunkan risiko osteoporosis dan penyakit lain terkait tulang belakang. Yang ketiga adalah meningkatkan aliran darah ke otak. Sujud merupakan gerakan berlutut dengan meletakkan kedua tangan, lutut, ujung kaki, dan dahi Anda menempel di lantai secara bersamaan. Posisi kepala yang lebih rendah dari jantung membuat gerakan sholat ini bermanfaat untuk meningkatkan aliran darah menuju otak. Hal ini bermanfaat untuk mengurangi risiko sakit kepala, tekanan darah tinggi atau hipertensi, dan perdarahan otak. Yang keempat adalah melancarkan sistem pencernaan. Gerakan bangun dari ruku atau i'tidal dan duduk di antara dua sujud melibatkan perut dan organ pencernaan lainnya dalam tubuh. Ketika melakukan gerakan ini, organ pada sistem pencernaan Anda akan mengalami kontraksi dan relaksasi sehingga kerjanya menjadi lebih lancar.
Postur ini juga mampu menyingkirkan sejumlah gangguan pencernaan seperti sakit perut dan sembelit serta meningkatkan sirkulasi darah dalam tubuh. Yang kelima adalah merelaksasi otot leher dan kepala. Meski terlihat sederhana, ternyata manfaat gerakan salam bagi kesehatan juga membantu meningkatkan jangkauan gerak leher sambil meregangkan otot trapezius. Hal ini karena saat melakukan salam pada akhir rakaat sholat, otot pada bagian sekitar leher dan kepala akan lebih rileks sehingga menyempurnakan aliran darah ke kepala. Alhasil gerakan sholat ini bisa menghilangkan sakit kepala pada orang yang mengalaminya. Yang keenam adalah menjaga keseimbangan tubuh. Gerakan sholat dengan berdiri tegak, ruku, dan sujud yang Anda lakukan berulang-ulang bisa membantu menjaga dan meningkatkan keseimbangan tubuh, sehingga memicu keseimbangan dinamis. Sekedar informasi, keseimbangan dinamis merupakan kemampuan tubuh untuk mempertahankan kestabilannya selagi bergerak atau berpindah posisi. Keseimbangan yang terlatih setelah rutin melakukan sholat tentu akan membantu Anda terhindar dari risiko jatuh yang lebih umum terjadi seiring bertambahnya usia. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah meningkatkan kecerdasan. Selain kesehatan fisik, manfaat gerakan sholat adalah kecerdasan otak, di mana gerakan sujud yang meningkatkan aliran darah ke otak juga memberi efek positif pada memori, konsentrasi, dan kemampuan kognitif lainnya. Selain itu, sholat yang memadukan gerakan serta doa dan lantunan ayat suci Al-Quran juga memberikan manfaat relaksasi sama halnya seperti saat melakukan meditasi. Tentunya, manfaat sholat bagi kesehatan tidak dapat Anda rasakan secara instan. Gerakan sholat juga harus dipraktikkan dengan benar dan khusyuk untuk merasakan manfaatnya. Di samping rutin beribadah, Anda juga perlu mengimbanginya dengan pola hidup sehat seperti mengatur pola makan, olahraga teratur, dan cukup istirahat. Dengan begitu hidup akan lebih tenang serta tentunya lebih sehat secara lahir dan batin. Tetap semangat, tetap sehat, mari kita melawan kemustahilan bersama Gijutsu Masagi Indonesia.